Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fatih untuk belajar matematika yang mana materinya adalah operasi bentuk akar ya. Maka sebelum kita mulai, kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama adalah tentang perkalian dan pembagian. Ya, jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Kemudian akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3 dari B sama dengan akar pangkat 3 dari A kali B ya. Kemudian untuk pembagian, akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B ya. Kalau kalian perhatikan di sini bahwa bentuk akarnya itu harus sama ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, tentukan hasil operasi akar bilangan berikutnya. Ada 4 soal, kita lihat penyelesaiannya. Ya, akar 3 dikali akar 12 itu sama dengan akar 3 kali 12 ya. 3 kali 12 itu 36, maka hasilnya adalah 6 ya. Kemudian contoh nomor 2, nah akar 240 dibagi akar 5, berarti sama dengan akar dari 240 dibagi 5. Kita hitung 240 dibagi 5 adalah 48. Nah, 48 ini kita ubah ya, sederhanakan menjadi akar dari 16 kali 3. Akar 16 itu kita tahu adalah 4 ya. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, oke, kemudian yang C. 2 akar 3 dikali akar 15. Berarti sama dengan 2 dikali, nah 3-nya dikali 15 ya. 3 kali 15. Maka yang ada di dalam akar ya, hasilnya 45, yaitu dari 3 kali 15. Nah, akar 45 ini kemudian kita sederhanakan menjadi 9 kali 5. Akar 9 kalian tahu ya, yaitu 3. Jadi 2 dikali 3 akar 5, maka hasil akhirnya adalah 6 akar 5. Oke, kemudian untuk yang terakhir, 6 dikali akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 16 ya. Sini kalau angka yang ada di dalam kurung itu 4 dibagi 16, kan hasilnya nanti berupa pecahan ya. Nah, maka yang 6 ini kita boleh masukkan ke dalam akar. 6-nya kita ubah menjadi 3 kali 2 ya. Kita tahu di sini akar pangkat 3. Nah, 2 ini adalah hasil pangkat 3 dari, kita masukkan 2-nya ini ke dalam akar seperti ini ya. 2 pangkat 3. Nah, 2 kita masukkan ke dalam akar tapi tidak 2, jadi 2 pangkat 3. Nah, kalau ini 2 pangkat 3 dikeluarkan, yaitu 2 pangkat 3 per 3 ya. Nah, seperti kemarin menjadi mengubah dari bentuk akar menjadi pangkat pecahan ya. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 3. Jika dibagi 3 itu 1 ya. Jadi ini menjadi 2. Nah, jadi manakala 2 dimasukkan ke akar, dalam akar ini menjadi 2 pangkat 3. Oke. Nah, kemudian baru kita hitung 2 pangkat 3 itu 8. Nah, 8 kali 4 itu berapa? 32. Nah, baru kemudian kita bagi dengan 16 ya. Nah, oke, 32 dibagi 16 itu adalah 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 3 kali akar pangkat 3 dari 2. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, untuk penjumlahan dan pengurangan yang bisa dihitung adalah manakala akarnya sejenis. Artinya apa? Memiliki pangkat akar yang sama ya.
kemudian bilangan di bawah akar juga harus sama. Contohnya ya, akar yang sejenis akar 3 dengan 5 akar 3. Nah, ini akarnya akar kuadrat, sama-sama akar kuadrat ya. Kemudian akar di dalam akarnya ini 3, ini juga 3 ya, jadi sejenis. Nah, kemudian ini akar pangkat 3 dari 4, ini juga akar pangkat 3 dari 4 ya. Nah, tentukan hasil akar bilangan berikut. Nah, oke, kita perhatikan A 9 akar 3 tambah akar 3. Nah, sama-sama akar 3 ya. Nah, kemudian yang B, C, dan D ini ternyata berbeda. Kalau berbeda maka harus kita samakan bentuk akarnya dulu. Oke, kita lihat 9 akar 3 ditambah akar 3 berarti sama dengan, nah, yang kita jumlahkan adalah angka di depan akarnya ya. Ini 9, ini berarti 1 ya. Jadi 9 tambah 1 berarti 10 akar 3. Nah, kemudian yang B yaitu 6 kali akar pangkat 3 dari 5, dan sini akar pangkat 3 dari 40. Nah, ini 40 ya, bukan akar 5. Nah, maka yang 40 ini kita ubah supaya menjadi akar 5 ya. Nah, kita ubah menjadi 8 kali 5. Kenapa kok 8? 8 ini merupakan bilangan pangkat 3 ya, karena ini akarnya akar pangkat 3 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, jadi kita keluarkan 2 pangkat 3 nya, jadi 2 pangkat 3 per 3 hasilnya 1, 2 pangkat 1 ya, maka kita keluarkan menjadi, nah, 6 akar pangkat 3 dari 5 dikurangi 2 ya. 2 ini dari mana tadi? Iya, 2 pangkat 3 per 3, bukan 1 ya, 2 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 6 dikurangi 2 dari akar 6 kurangi 2 dikali akar pangkat 3 dari, hasilnya adalah 4 kali akar pangkat 3 dari 5 ya. Jadi diubah menjadi bentuk akar yang sama dulu ya. Nah, sekarang yang C, ini bentuk akar, ini bentuk pecahan, maka kita ubah bentuk pecahannya ini menjadi bentuk akar. Sini adalah 2 pangkat 1 per 4. 2 pangkat 1 itu 1 ya, 2 pangkat 1 per 4 kita ubah menjadi bentuk pecahan. Nah, 2 pangkat 1 itu 2, kemudian 2 pangkat 1 per 4, jadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 1. Nah, di sini bentuk akarnya sudah sama-sama akar 4 dari 2, sehingga bisa kita hitung hasil penjumlahannya adalah 3 ditambah 2 yaitu 5 akar pangkat 4 dari 2. Oke, sekarang yang D. D ini akar 48 dikurangi 2 akar 27, dua akarnya berbeda ya, belum bisa kita hitung, maka kita ubah dulu akar 48 menjadi 16 kali 3 dan 27 menjadi 9 kali 3 ya. Nah, ini menjadi 4 akar 3 menjadi 3 akar 3, hasilnya 6 akar 3. Nah, ini sudah bentuknya sama ya, sama-sama akar 3, maka hasilnya adalah min 2 akar 3. Oke, kita lanjut ke perkalian ya, bilangan akar. Nah, ada beberapa di sini. Nah, ini menggunakan hukum distributif ya, hanya ini bentuk akar A dikali akar B kali C, maka distributif akar A kali B. Nah, ini ditambah akar A kali C, A kali B kemudian A kali C ya. Ini sama, hanya ini pengurangan, A dikali akar A dikali akar B kemudian dikurangi akar A dikali akar C. Nah, yang ini dua suku dengan dua suku sama ya, akar A dikali akar B kemudian akar A dikali akar N, akar M dikali akar B, dan akar M dikali akar N. Oke, supaya lebih jelas kita berikut ya. Oke, tentukan hasil operasi akar bilangan berikutnya. Oke, yang pertama akar 3 dikali akar 24 dikurangi akar 6 ya. Nah, distributifnya adalah berarti akar 3 dikali akar 24 dikurangi akar 3
dikali 4 akar 6. Akar 3 dikali akar 24 adalah akar 72. Kemudian ini akar 4, 6 kali 3 itu 18 ya, berarti 4 akar 18. Nah, ini pengurangan bentuknya berbeda, kita buat menjadi sama. 72 itu 36 kali 2, kemudian 18 itu 9 kali 2. Nah, 36 itu adalah 6 ya akarnya ya, 6 akar 2 dikurangi 9 itu akarnya adalah 3 ya, maka di sini 3 akar 2. Nah, hasilnya adalah 6 akar 2 dikurangi 12 akar 2, itu min 6 akar 2. Oke, sekarang yang B masih menggunakan distributif ya, jadi akar 3 dikali akar 3, kemudian akar 3 dikali 2 ditambah 4 dikali akar 3, kemudian 4 dikali 2. Nah, baru kita hitung hasilnya. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9 ya, kemudian akar 3 kali 2 itu berarti 2 akar 3, 4 kali akar 3 ya 4 akar 3, 4 kali 2 adalah 8. Kita tahu akar 9 itu adalah 3 ya. Nah, kemudian maka hasilnya adalah 11 dari 8 ditambah 3. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 11 plus 6 akar 3. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentang pemangkatan ya. Akar 7 dipangkatkan 3. Kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, artinya berarti akar 7 dikalikan sebanyak 3 kali ya. Nah, hasilnya akar dari 7 pangkat 3. Nah, kemudian kita ubah supaya lebih sederhana ya. Akar kuadrat di sini kita pisahkan, akar dari 7 kuadrat dikali akar 7. Nah, ini berarti diubah ke pecahan, bentuk pecahan, pangkat pecahan ya, maka 2 per 2, 7 pangkat 2 per 2, 2 bagi 2 itu 1, maka menjadi 7. Jadi 7 akar 7. Nah, atau di sini akar 7 kuadrat kan 49 ya, kan 49 itu tuh 7. Oke, kemudian contoh yang kedua, ini dikalikan, dipangkatkan 3, maka dikalikan sebanyak 3 kali. Min 2 akar pangkat 3 dari 5, nah ini dikalikan sebanyak 3 kali, nah, maka menjadi, nah ini min 2 nya dikalikan sebanyak 3 kali, min 2 kali min 2 kali min 2, kemudian di sini akar pangkat 3 ya, menjadi min 8 akar pangkat 3 dari, nah 5 nya di sini ada 3 ya, menjadi 5 pangkat 3. Nah, ini 5 pangkat 3, ini bentuk akar pangkat 3 dari, nah coba ke bentuk pecahan, maka 3 per 3 artinya 1, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 40. Oke, kita lanjut ke yang, nah yang C, 5 ditambah akar 2 dipangkatkan 2. Nah, artinya yang depan ini dikuadratkan dulu, 5 kuadrat, kemudian 2 kali, yang pertama itu 5, yang kedua akar 2, berarti 2 kali 5 kali akar 2 ditambah, suku yang kedua ini akar 2 dipangkatkan 2 ya, baru dihitung. 5 pangkat 2 25, 2 kali 5 kali akar 2 itu 10, akar 2, akar 2 dipangkatkan 2 berarti akar 4 ya. Nah, baru dihitung. Nah, akar 4 itu 2, hasilnya adalah 27 plus 10 akar 2. Nah, kemudian yang ini sama caranya dengan yang D. Suku pertamanya ini 2 akar 3 dikuadratkan, kemudian 2 kali suku yang pertama dikali suku yang kedua, 2 dikali 2 akar 3 dikali 4, kemudian ditambah akar suku keduanya dikuadratkan ya. Nah, hasilnya kalau kita hitung ini 4 kuadrat itu 16, 2 kali 2 kali 4 berarti 16 akar 3. Nah, di sini
2 akar 3 dikuadratkan, berarti 2 akar 3 kali 2 akar 3 ya. 2 kali 2 itu 4, akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Nah, mana akar 9 itu 3 ya, jadi 3 kali 4 12. Nah, kemudian kita hitung 12 dikurangi 16 akar 3 tambah 16. Nah, 16 dan 12 yang dijumlahkan itu 28. Jadi hasilnya 28 kurangi 16 akar 3. Oke, ya demikian materi operasi bentuk akar ya. Semoga bisa kalian pahami. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita akhiri dulu dengan berdoa ya. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih atas perhatian kalian semuanya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.